semua, kembali lagi dengan aku Rita. Jadi di video kali ini aku ingin merekomendasikan sebuah buku yang aku gunakan untuk belajar esai. Jadi aku direkomendasikan oleh salah satu tim akademi riset untuk membeli buku ini. Karena awalnya aku itu bingung gimana caranya untuk memahami setiap tema perlombaan. Kemudian aku bingung aku harus menulis esai dari mana. Terus aku juga bingung gimana sih cara menulis judul yang baik, gimana cara menulis esai yang baik. Itu aku juga bingung, dan buku ini sangat membantu aku dalam mengerjakan esai. Aku belajar menulis esai hanya melalui YouTube, tapi aku sadar bahwa aku memerlukan sebuah hal besar, memerlukan sarana untuk belajar esai lebih jauh. Baik, langsung saja. Jadi judul bukunya itu adalah Esai is Easy, 11 tips pasti juara lomba esai ilmiah dan populer. Teman-teman bisa membeli buku ini dengan mengakses link pada kolom deskripsi video ini. Jadi teman-teman bisa membeli bukunya ini dengan 3 cara. Yang pertama itu bisa membeli versi cetaknya, kemudian bisa membeli melalui Google Classroom, dan juga bisa membeli pada Google Playbook. Tapi aku sih waktu itu belinya melalui Google Classroom karena aku bisa mendapatkan free konsultasi esai pada penulisnya. Kemudian di sini aku sudah pegang bukunya dan aku ingin memberikan informasi apa saja yang kalian dapatkan ketika membeli buku ini. Baik, kita bedah apa aja sih isi dari buku 11 tipsnya ini. Tips pertama adalah pahami apa itu esai. Jadi teman-teman akan diberikan berbagai informasi supaya kalian paham terkait dengan esai. Informasi yang diberikan diantaranya ciri khas tulisan esai itu bagaimana, kemudian jenis esai itu apa saja sih, kemudian struktur esai itu bagaimana, dan lain sebagainya. Kemudian tips kedua yang teman-teman dapatkan adalah bagaimana menemukan ide esai. Wah, menarik ya. Jadi kalian akan mendapatkan informasi mengenal dan memahami tema lomba. Kemudian, ayo berpikir terbuka untuk menemukan ide esai. Kemudian, jenis masalah yang cocok dijadikan esai itu masalah gimana sih? Mungkin ini masalah-masalah yang sering diangkat hingga menjadi juara esai ya. Kemudian ada konsep berpikir kritis dan sistematis. Ada juga metode brainstorming. Jadi kalian akan mendapatkan 19 teknik jitu dalam menemukan ide esai. Kemudian ada klasifikasi ide yang sering dilombakan itu bagaimana. Jadi ide-ide yang sering juara itu bagaimana. Nah, kalian temukan informasinya di buku ini. Kemudian ada konsep amati, tiru, dan modifikasi atau ATM. Jadi buat teman-teman yang berpikir aku ingin membuat ide yang udah dilakukan oleh pemerintah, sudah dilakukan oleh pihak swasta, emangnya bisa? Bisa banget dengan menggunakan konsep amati, tiru, dan modifikasi ini. Bagaimana caranya? Teman-teman bisa temukan informasinya di buku ini. Kemudian ada awas plagiarisme. Wah, gimana nih cara menentukan ide esai yang tidak plagiarisme? Itu kalian akan temukan informasinya di buku ini. Tips ketiga yang teman-teman dapatkan terkait dengan ide esai yang smart dan inovatif. Kemudian yang tips keempat adalah data itu penting. Jadi teman-teman akan mendapatkan berbagai informasi mulai dari jenis-jenis literatur ilmiah, kemudian teknik pencarian literatur itu bagaimana. Nah, buat teman-teman yang sering bingung di mana ya cari bahan literasi, di mana ya cari bahan untuk menulis esai, kalian akan temukan jawabannya pada buku ini. Kemudian ada manajemen literatur dan referensi. Ada juga jangan mudah percaya, tetap kepo. Tips yang kelima adalah menyusun outline esai. Jadi teman-teman akan diajarkan bagaimana caranya untuk memahami pedoman lomba esai dan juga ide pokok fokus menjawab 5W dan 1H. Tips yang keenam adalah judul esai, kesan pertama tapi bukan yang utama. Nah, teman-teman akan diajarkan bagaimana kriteria judul esai yang baik dan juga variasi gaya penulisan judul esai. Karena judul esai ini juga salah satu hal yang sangat penting
Karena kalau kita sudah melihat judul esainya menarik nih, jadi pembaca akan membaca esai kalian hingga selesai. Tips yang ketujuh adalah membuat pembukaan esai yang menarik. Jadi teman-teman akan diberikan informasi bagaimana caranya untuk membuat pembukaan esai yang menarik. Di sini kalian akan diajarkan menggunakan banyak gaya, mulai dari gaya definisi masalah, gaya breaking news, gaya anekdot, dan lain sebagainya. Tips yang kedelapan adalah perhatikan pilihan kata dan susunan paragraf. Jadi teman-teman akan diberikan berbagai informasi, mulai dari bagaimana caranya untuk pemilihan kata yang baik, kemudian pola deduktif, induktif, dan campuran. Kemudian paragraf yang baik itu bagaimana, kemudian ada kohesi dan koherensi. Tips yang kesembilan adalah perkuat 3 bagian utama esai. Jadi teman-teman akan diajarkan bagaimana menulis pendahuluan esai yang kuat, kemudian bagaimana menulis isi esai yang komprehensif, dan juga bagaimana menulis penutup esai yang singkat, padat, dan juga jelas. Kemudian tips yang ke-10 adalah menyusun media presentasi yang menarik. Jadi bagi teman-teman yang masuk babak final pasti sangat bermanfaat sekali pada tips yang ke-10 ini. Teman-teman akan diberikan berbagai informasi, diantaranya apa yang terjadi pada babak final. Kemudian aturan membuat slide PowerPoint itu bagaimana. Kemudian alat peraga yang bisa teman-teman bawa atau teman-teman buat itu misalnya seperti aplikasi, kemudian prototype, kemudian poster, pamflet, spanduk, dan alat peraga lainnya. Tips yang ke-11 adalah yakinkan dewan juri dan pembaca saat presentasi. Jadi teman-teman akan mendapatkan berbagai informasi, mulai dari variasi pembukaan saat presentasi yang baik itu bagaimana, kemudian mengenal bidang keahlian dewan juri, kemudian identifikasi harapan dewan juri itu bagaimana, kemudian bedakan antara saran dan pertanyaan, gimana nih caranya. Kemudian tanya jawab dengan santai. Gimana tuh tipsnya? Dan pada buku ini juga teman-teman akan mendapatkan tips bonus. Jadi kalian akan mendapatkan berbagai contoh karya esai, mulai dari esai untuk mendaftar beasiswa, esai juara provinsi, esai juara nasional, kemudian ada esai juara internasional, ada juga esai menang Forum Pemuda Dunia. Jadi itu dia 11 tips esai yang akan kalian dapatkan ketika membeli buku Essay is Easy, 11 tips pasti juara lomba esai ilmiah dan populer. Jadi buku kurang dari 100.000 ini kalian bisa mendapatkan tips yang sangat luar biasa lengkapnya dan bermanfaat. Jadi aku berinvestasi lah, aku anggapnya itu kurang dari 100.000 dan sekarang aku bisa menghasilkan puluhan juta melalui esai. Baik, sekian video dari aku. Aku juga akan membaca berbagai buku lagi, mencoba berbagai hal lagi, dan akan aku sharing kepada teman-teman di YouTube channel ini. Sekian dan terima kasih.